Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Firman pada pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kali ini kita akan membahas muatan pelajaran matematika kelas 6 tentang volume tabung dan volume kerucut. Materi yang pertama, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang sifat-sifat tabung. Apakah kamu tahu sifat-sifat tabung? Oke, yang pertama, tabung memiliki alas bagian bawah dan memiliki atap bagian atas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas, atap, dan selimut. Yang ketiga, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Kita bisa lihat gambar di sebelah kiri. Di sana ada gambar tabung, kemudian ada keterangannya. Dari titik pinggir ke titik tengah itu disebutnya jari-jari. Kemudian dari tengah-tengah lingkaran sampai ke atas itu disebutnya tinggi tabung. Nah, selain sifat-sifat tabung, apakah kalian juga mengetahui benda-benda yang ada di rumah apa saja yang berbentuk tabung? Ya, betul. Contohnya kaleng susu, atau misalkan kaleng permen, atau di rumahnya ada galon. Nah, itulah beberapa benda yang berbentuk tabung. Selanjutnya kita akan membahas tentang volume silinder atau tabung. Nah, tabung juga nama lain atau nama matematikanya bisa disebut silinder juga ya. Nah, untuk volume silinder atau volume tabung, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, apakah kamu tahu alas tabung itu berbentuk apa? Ya, tepat sekali. Luas alas tabung kita menggunakan luas alas lingkaran. Kenapa? Karena alas tabung berbentuk lingkaran. Nah, untuk mengetahui atau untuk lebih memahami volume tabung, di sini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentukan jari-jari dasar lingkaran. Kamu bisa menggunakan lingkaran mana saja karena ukurannya sama, mau yang bagian atas atau bagian bawah. Yang kedua, gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Nah, misalkan ini di tabungnya kamu akan menghitung volume dari kaleng susu. Bagilah panjang diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan ukuran jari-jari. Kemudian jika ukuran diameter lingkarannya kita ambil saja 6 cm, maka jari-jarinya berapa? Ya, tepat sekali, jari-jarinya adalah 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena diameternya 6 cm. 6 cm dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian langkah kedua yaitu hitung luas salah satu lingkaran. Ingat, rumus luas lingkaran apa? Rumus luas lingkaran adalah V kali R kuadrat. V itu apa? V itu kita pilih salah satu nih. V nya itu ada 3,14 atau 22/7. Kita menggunakan 22/7 kalau jari-jarinya itu kelipatan 7. Jadi ada 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Kemudian R itu apa? R itu jari
jari. Nah, yang pertama tadi udah diketahui jari-jarinya adalah 3 cm. Kita cari nih, V kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya terlebih dahulu. 3 pangkat 2 adalah 9. 9 dari mana? 3 kali 3. Nah, kemudian dikali V. V-nya berapa yang digunakan? V-nya yang digunakan karena 9 bukan kelipatan 7, jadi V-nya yang digunakan adalah 3,14. 3,14 dikali 9 adalah 28,26 cm persegi atau cm pangkat 2. Itulah luas salah satu lingkaran tabung. Langkah ketiga. Nah, untuk langkah ketiga, carilah tinggi tabung. Kita misalkan tinggi tabung yang sudah kita ukur adalah 10 cm. Nah, selanjutnya langkah keempat, kalikan luas lingkaran dengan tinggi tabung. Tadi luas lingkarannya adalah 28,26 cm persegi dikali 10 cm. 10 cm adalah tingginya. Jadi hasilnya adalah 282,6 cm pangkat 3. Baik, selanjutnya kita siap-siap untuk soal latihan. Untuk soal latihan tentang volume tabung, Bapak akan memberikan satu soal saja. Nah, perhatikan tabung berikut ini. Tabung berikut ini mempunyai ukuran jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Sekali lagi, ukuran tabungnya adalah jari-jari 7 cm, tinggi 10 cm. Berapakah volume tabung berikut ini? Selanjutnya kita ke pembahasan bangun ruang kedua, yaitu kerucut. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan dan menginformasikan sifat-sifat kerucut. Nah, apakah kamu tahu sifat-sifat kerucut? Oke, ayo kita cari tahu sifat-sifat kerucut. Nah, sifat-sifat kerucut di sini ada 3. Yang pertama, kerucut itu mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, mempunyai titik puncak di bagian atas. Dan yang ketiga, memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Nah, apabila kita melihat gambar kerucut yang ada pada gambar, benda-benda yang ada di rumah apa saja ya yang berbentuk kerucut? Ya, tepat sekali. Kalau misalkan kita ada di acara ulang tahun, kita bisa menemukan topi ulang tahun berbentuk kerucut seperti ini. Atau misalkan kita kalau ke dapur nih, kita melihat benda yang mirip kerucut apa? Ya, betul, ada corong ya, yang bentuknya seperti kerucut. Atau misalkan kita kalau pulang kampung, kita melihat tuh topi-topi petani. Nah, topi-topi petani itu hampir sama mirip kerucut. Lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang volume kerucut. Untuk volume kerucut mempunyai rumus 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk luas alas ini hampir sama dengan tabung, bentuknya lingkaran. Oleh karena itu, rumus luas alasnya adalah VR kuadrat atau VR pangkat 2. Untuk lebih memahami volume kerucut, di sini Bapak akan menjelaskan 5 langkah mencari volume kerucut. Yang pertama, sama ya, kita anggap saja kita sedang mengukur suatu benda yang berbentuk kerucut. Nah, anggap saja ukurannya di sini adalah 3 cm. Dan langkah kedua, gunakan jari-jari untuk mencari luas lingkaran. Nah, rumusnya sama tadi, lingkaran ya, VR kuadrat. Berhubung R-nya adalah 3 cm, maka 3
kali 3 adalah 9 kali V. V-nya apa yang digunakan? Ya, tepat sekali. Pi yang digunakan adalah 3,14. Kenapa? Karena 3 bukan kelipatan 7. Maka hasilnya adalah 28,26 cm persegi. Langkah ketiga, carilah tinggi kerucut. Nah, misalkan tinggi kerucut yang kita ukur adalah 10 cm. Lanjut kepada langkah keempat, kalikan luas lingkaran dengan tinggi kerucut. Tadi luas lingkarannya sudah ditemukan, yaitu 28,26 cm persegi dikali 10 cm, maka hasilnya adalah 282,6 cm kubik atau cm pangkat 3. Jangan lupa ya, kalau volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Yang terakhir, langkah kelima, bagilah hasil dengan 3. Ya, hasilnya harus dibagi 3. Kenapa? Karena sesuai dengan rumus volume kerucut, yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Nah, ini yang terakhir adalah dibagi 3 hasilnya. 282,6 cm kubik dibagi 3, maka hasilnya adalah 94,2 cm kubik atau cm pangkat 3. Bagaimana? Sudahkah paham dengan penjelasannya? Kalau belum paham, silahkan putar ulang kembali videonya. Selanjutnya, kita lanjut soal latihan. Soal latihan untuk bangun ruang kerucut. Nah, untuk bangun ruang kerucut, soal latihannya Bapak akan berikan satu soal saja. Di sini ada gambar kerucut. Coba simak penyebutan soal dari Bapak. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 5 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Sekali lagi, sebuah kerucut mempunyai ukuran jari-jari 14 cm dan tinggi 5 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Demikianlah pembahasan soal hari ini dan juga pembahasan materi tentang volume tabung dan volume kerucut hari ini. Silahkan untuk kerjakan soal latihannya. Soal latihan tabung 1, soal volume kerucut 1. Jadi jumlah soalnya hari ini ada 2 soal. Silahkan dikerjakan dan jawabannya kirim kepada guru masing-masing. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.